Selamat malam. Firman Tuhan malam hari ini itu diambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayat 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal, kami sembah dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Malam hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami boleh dibukakan pikiran dan kami boleh mengenal dan memahami akan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayat 30 saya berikan judul yaitu keuntungan orang percaya dan terus berjuang. Saudara-saudara yang kekasih, pada dasarnya semua manusia itu takut mati. Kita ingin hidup lebih lama di dunia ini. Kita ingin lebih lanjut umur kita. Kita ingin hidup 1000 tahun lagi di dunia ini. Namun hidup kita dibatasi oleh kuasa Tuhan. Mengapa Rasul Paulus seolah tidak takut mati? Menganggap mati itu adalah suatu keuntungan. Nah, marilah kita memahami dan merenungkan firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebenarnya Rasul Paulus sama seperti semua orang, sama seperti kita juga, yang tidak menginginkan kematian. Kematian sebagai keuntungan bagi Rasul Paulus adalah menggambarkan begitu kuatnya iman dan keyakinan Rasul Paulus. Akan keyakinannya itu hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus merupakan suatu keuntungan yang besar, baik hidup ataupun mati. Karena bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, ia akan memperoleh keuntungan, yaitu kehidupan yang kekal. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka mereka adalah orang-orang yang malang dan mengalami kerugian yang besar karena tidak mendapat janji Allah, yaitu keselamatan. Kematian bagi Rasul Paulus adalah jalan untuk memperoleh keuntungan itu. Tetapi ia tidak dapat memilih karena hidup adalah anugerah Allah yang harus dijalankan dengan baik. Ayat 2 berbunyi, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Jika Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kita, maka kita mempunyai panggilan untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selanjutnya dalam perikop yang berikutnya, bahwa sebagai orang percaya yang telah menerima Injil Kristus harus terus berjuang, tetap berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa bersama dengan semua orang percaya dalam menghadapi tantangan dan pergumulan di dunia ini. Sama seperti Rasul Paulus, meskipun ia di dalam penjara, ia tetap memberitakan Injil, ia tetap memberi buah dan memuliakan Tuhan. Demikian pula kita, meskipun di tengah wabah virus corona, kita tetap dapat terus memberitakan Injil, dapat terus melayani dan terus berjuang dalam segala keadaan, tetap memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang baik, yang mengasihi kami, bahwa hidup mati kami ada dalam tangan-Mu. Tapi baik hidup maupun mati, kami ini adalah milik Tuhan. Dan jika kami mati dalam Tuhan, maka itu adalah suatu keuntungan bagi kami. Karena kami akan memperoleh janji Allah, yaitu keselamatan yang kekal. Tetapi jika kami dipercayakan untuk terus hidup di dunia ini, maka biarlah kami memberi buah. Kami boleh menjadi berkat, memberitakan Injil-Mu, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan tolonglah hamba-hamba-Mu, semua orang percaya, agar terus melaksanakan panggilan sebagai orang percaya. Tetap berdiri teguh meskipun berbagai macam cobaan maupun tantangan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan saat ini, yaitu wabah virus corona, kami percaya Tuhan, semuanya ada maksud yang terbaik bagi kehidupan kami orang percaya. Dan biarlah kuasa Tuhan melindungi kami, menyertai kami, dan menjauhkan segala virus, segala sakit penyakit daripada kami sebagai hamba-Mu. Dan biarlah kami terus dapat melaksanakan pelayanan. Bahkan kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan, meskipun saat ini kami tidak dapat beribadah bersama dalam persekutuan di gereja. Namun kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing secara mandiri. Dan biarlah kami dapat mendirikan mezbah bagi Tuhan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau akan menolong kami, memelihara kami dengan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.